Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Hendrik Probo. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan bicara tentang di manajemen, ya, manajemen terutama di manajemen keperawatan. Ya, kita membahas tentang konflik. Ya, kita membahas tentang konflik. Ya, mungkin saat ini saya berharap mahasiswa saya atau yang mendengarkan, karena saat ini adalah pandemi COVID-19, ya, saya harapkan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, ya, masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tetap berusaha untuk menjaga diri, ya, terus jangan lupa cuci tangan, daya tahan tubuh dipersiapkan, perbanyak konsumsi multivitamin, ya. Semoga semuanya menjadi sehat, Indonesia juga ikut sehat. Oke. Kita masuk di manajemen konflik. Oke, kalau kita bicara manajemen konflik, siapa yang nggak pernah konflik? Ya, konflik bermacam-macam. Jangan berpikir konflik itu selalu perang atau bertengkar, bukan. Konflik itu bisa beraneka ragam bentuknya, bisa membenci, ya, bisa membenci. Saya tidak suka sama kamu, itu juga sebuah konflik. Saya tidak dikasih uang saku, ibaratnya seperti itu juga sebuah konflik, ya, macam-macam konflik ini. Nah, tapi saat ini karena kita fokusnya adalah di manajemen konflik di keperawatan, maka ya otomatis kita bicara di keperawatan atau di manajemen di kesehatan. Oke, apa sih konflik itu? Kalau kita bicara konflik, jelas, ya, suatu ketidaksesuaian dua pendapat, ya, dua pendapat yang tidak sesuai, ya, baik antara anggota kita dengan orang lain atau kita dengan diri kita sendiri atau dari kelompok satu dengan kelompok lain. Itu yang disebut dengan konflik, ya. Intinya konflik itu adalah ketidaksesuaian, ya, atau perbedaan sesuatu antara dua orang atau lebih, atau anggota-anggota atau kelompok, ya, atau konflik di dalam diri kita sendiri. Jadi bisa satu orang, dua orang, atau lebih, ya. Kalau kita bicara jenis konflik, ada berapa macam? Banyak. Di sini mungkin saya sebutkan ada 5 macam, ya. Ada 5 jenis konflik, yaitu konflik individu. Konflik individu, ya, konflik yang terjadi di diri kita sendiri. Ya. Saya mau makan, enggak, saya enggak mau makan, nanti gemuk. Loh, tapi harus makan, nanti sakit. Nah, ini juga konflik. Ini kalau kita bicara ngomong diri sendiri, dan banyak lagi, ya, konflik yang lain. Terus yang kedua, konflik antar individu dalam organisasi yang sama, ya. Mungkin satu kelas, satu ruangan, saya tidak sependapat dengan pemikiran kepala ruangan. Saya sependapat, tapi yang orang lain bilang seperti itu. Nah, nanti di situ kalau dipertemukan, wah, akan terjadi sebuah konflik. Terus konflik antar individu dan kelompok. Saya tidak suka ormas itu, nah, misal seperti itu. Saya tidak suka tim bedah. Nah, ini juga salah satu bentuk individu dengan kelompok. Terus bisa antar kelompok dalam organisasi yang sama, ya, mungkin bisa dipikirkan sendiri. Organisasinya sama, tapi kelompoknya tidak menyetujui atau tidak sesuai. Terus yang kelima, konflik antar organisasi. Misal organisasi, karena kita ngomong organisasi berarti kita ngomong mungkin BPNI dengan ID atau dengan IB atau dengan yang lain, itu organisasi. Tapi saya kira tidak perlu ada konflik di antara kami, ya. Nah, itu jenis-jenis konflik. Ya, penyebabnya apa kalau kita bicara konflik? Ya. Yang pertama, yang paling utama, beda pemahaman. Ya. Kalau pemahamannya sama, ya nggak akan jadi konflik. Ya. Beda pemahaman. Terus beda latar belakang. Ya. Perbedaan latar belakang ini cenderung memicu terjadinya konflik. Kaya, miskin, ya, pinter, bodoh, ini juga bisa bikin beda kepentingan, ya,
Beda kepentingan ini juga memicu terjadinya sebuah konflik. Beda sudut pandang, cara pandang seseorang berbeda-beda. Walaupun sama organisasinya, sama pendidikannya, tapi cara pandangnya berbeda. Ini juga memicu terjadinya sebuah konflik. Beda kemampuan, wah ini juga sering terjadi konflik. Ya. Nah itu penyebab garis besar dari sebuah konflik. Tapi sebab lainnya apa? Ada beda pendapat, ya, salah paham, ya. Ada yang merasa dirugikan, itu juga memicu terjadinya sebuah konflik. Sensitivitas, jadi orang jangan suka sensitif. Kalau sensitif, wah semuanya dimasukkan ke dalam hati, ya sudah, baper nanti. Kalau baper, wah mudah terjadi konflik. Ya. Bagaimana munculnya konflik? Ya, konflik bisa muncul, bisa. Ya. Secara alurnya konflik muncul itu kalau kita berinteraksi dengan manusia. Paling sering itu. Adanya sebuah interaksi manusia. Ya, dari interaksi manusia itu menuju sebuah lingkungan. Ya, ada manusia, ada lingkungan. Ya, jadi interaksi manusia menuju ke lingkungannya. Harapannya apa? Proses penyesuaian. Ya, pada saat interaksi manusia terjadi kepada lingkungan, ya, manusia kepada lingkungan, maka di situ nanti tujuan goalnya adalah penyesuaian. Tapi sebelum masuk ke goal, nah, di situ ada konflik. Kenapa? Karena kita harus menyesuaikan diri. Apakah kita bisa manusia berinteraksi tiba-tiba dengan lingkungannya langsung sesuai? Tidak bisa. Ya. Itu menjadi konfliknya di situ. Konflik akan muncul di situ. Ya. Contohnya begini. Grup A punya pendapat seperti ini, grup B punya pendapat seperti ini. Karena lingkungannya adalah lingkungan kerja, punya tujuannya adalah hasilnya bagus. Maka dengan sendirinya akan muncul statement, wah pendapatmu nggak cocok karena nanti tidak sesuai dengan ini. Yang sini pendapatmu yang nggak cocok, pendapatku yang paling bagus. Nah inilah akan muncul sebuah konflik. Hasilnya apa? Nanti hasil yang bagus ini, goalnya ini yang menjadi penyesuaian nanti. Nah, konflik itu terjadi di proses penyesuaian itu. Ya, nah, munculnya konflik seperti itu. Nah, sekarang konflik itu butuh enggak? Kita butuh konflik enggak? Kalian mungkin yang pacaran aja sering konflik kan ya? Gak mungkin nggak konflik, apalagi kalau lingkungan kerja. Konflik bagaimana? Butuh enggak? Butuh sekali. Kalau nggak percaya coba gini, kalian yang sudah pacaran, ya, yang pacaran positif sifatnya ya. Kalau habis berkonflik apa yang terjadi? Tambah mesra pasti. Tak jamin itu, tapi pasti tambah mesra. Sama di sebuah organisasi itu juga seperti itu. Hasil dari sebuah konflik itu sebuah kesepakatan. Kesepakatan itulah yang akan disepakati oleh dua belah pihak. Dampaknya apa? Mereka saling sinergi satu sama lain. Jadi pentingnya konflik itu apa? Mengadakan sebuah perubahan, inovasi, ya, menghasilkan sebuah pemecahan sebuah masalah. Jadi konflik itu memang dibutuhkan. Nah, pentingnya untuk mengetahui konflik itu untuk apa sih? Konflik itu juga harus diketahui, ya. Ada istilahnya konflik harus segera diketahui karena pengen segera dicegah, ya, biar nggak sampai terjadi konflik, atau malah dipicu untuk muncul konflik itu untuk sebagai solusi baru, ya. Itu pentingnya mengetahui adanya konflik. Nah, sekarang kalau biar nggak sampai terjadi konflik, semua hubungan menjadi bagus, ya bisa-bisa saja. Ya, bisa-bisa saja. Tapi dampaknya nanti akan monoton seperti itu kalau bagi saya. Dari sudut pandang saya nanti akan terjadi monoton. Sebuah lingkup kerja, suasana kerja, kalau tidak ada konflik, ya usahanya monoton di situ. Kita tidak bisa keluar dari box. Ya. Rasa aman itu, nyaman itu tidak, keluar dari zona nyaman itu tidak pernah. Ya. Merasa enak terus, sehingga ya hanya stagnan di situ. Suatu ketika dia pasti berhenti, mati dalam arti itu apa ya,
organisasi itu tidak bisa berkembang karena kita terlalu nyaman di zona aman, ya. Jadi konflik itu juga perlu diketahui sejak awal. Caranya bagaimana? Ciptakan lingkungan yang komunikatif, ya. Ada komunikasi timbal balik satu sama lain. Terkadang malah di sebuah organisasi besar atau perusahaan besar kita menyewa orang lain jasa, ya, untuk menggali informasi satu-satu. Dari situ nanti akan muncul, oh, permintaan dari tim A, tim B, tim C itu seperti ini. Nah, kalau kita siasati ini biar mereka tidak konflik, maka kita selesaikan dulu secara internal, selesai masalah. Tapi kalau ini tidak segera selesai, suatu ketika dari tiga belah pihak ini akan terjadi konflik. Konflik nanti akan memicu pada sebuah organisasi, dampaknya menjadi tambah lebar. Nah, itu juga perlu dilakukan, ya. Dampaknya apa sih konflik? Kalau kita sudah terjadi konflik, dampaknya apa? Nah, ada dampak segi positif, ada dampak segi negatif. Kalau segi positif mungkin bagi diri kita, bagi sebuah organisasi, itu ada kemampuan untuk koreksi diri, meningkatkan prestasi dan motivasi, ya. Ada pendekatan yang lebih baik, mengembangkan alternatif solusi yang lebih baik. Itu dampak dari segi positifnya. Negatifnya bagaimana? Mungkin pada saat konflik maka akan terhambat sebuah proses. Prosesnya akan menjadi lebih panjang. Ya, proses lebih panjang, membutuhkan waktu, dana, biaya, ya. Ya, jadi menjadi lebih banyak. Tapi konflik itu juga dibutuhkan. Solusinya apa? Kalau ada konflik, solusinya secara besar ada dua. Hilangkan perbedaan atau kelola perbedaan. Hilangkan perbedaan, otomatis konflik tidak terjadi. Kelola perbedaan, konflik muncul, outputnya lebih bagus. Hilangkan perbedaan, maka konflik juga tidak muncul, output juga bagus, sama. Pak, yang bagusan mana? Tergantung situasi dan kondisi. Saya bilang bisa hilangkan perbedaan itu menjadi bagus, saya juga bisa bilang kelola perbedaan itu jadi bagus. Ya, tergantung penempatan dari konflik itu sendiri. Kalian mungkin bisa berpikir, ya, penempatannya di mana konflik itu. Nah, ada beberapa teknik pengelolaan konflik. Yang pertama adalah memahami masalah. Ya, masalahnya kita pahami dulu. Harapannya apa? Hindari salah deteksi, ya. Hindari salah deteksi. Terus yang kedua, diagnosis. Kenali siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana alternatif mengatasi konfliknya. Nah, ini diagnosisnya. Terus poin yang ketiga, menyepakati solusi. Pelaksanaan solusi sampai dengan evaluasi. Itu metode untuk pengelolaan konflik. Nah, strateginya bagaimana? Ada beberapa strategi, ya. Ada beberapa strategi. Yang pertama adalah strategi lose-lose strategi atau strategi kalah-kalah. Ya. Jadi, kalau strategi kalah-kalah ini dua belah pihak tidak ada yang dimenangkan sama sekali. Sehingga apa yang terjadi? Kita mengambil pendapat orang ketiga. Jadi di sini ada campur tangan orang ketiga. Siapa orang ketiga? Silahkan, boleh ditunjuk oleh manajernya sendiri, boleh kepala ruangan sendiri, atau orang yang ditunjuk dan dipercaya untuk menyelesaikan masalah. Terus yang kedua, strateginya adalah menang kalah atau win-lose strategi. Di mana salah satu pihak menang, pihak yang lain dikalahkan. Tapi hati-hati, dari kondisi strategi ini biasanya akan memicu kecemburuan sosial dan dampaknya biasanya lebih besar. Ya, dampaknya biasanya lebih besar. Hati-hati. Terus yang ketiga ini yang paling saya suka adalah win-win solution atau win-win strategi, yaitu penyelesaian yang sifatnya manusiawi maksudnya, ya, di mana dua belah pihak ini dimenangkan semua.
argumennya diterima semua, dikelola yang baik, ya, tidak ada yang dirugikan, ya. Proses untuk konflik ini, penyelesaian konflik ini bersifat secara kondusif, ya. Terus berusaha untuk mencari sumber konfliknya itu di mana. Ini yang paling saya suka, ya, untuk win-win solution. Jadi kalau ada masalah jangan menangi sendiri, ya. Apa tak butuhnya temanmu? Apa tak butuhnya saya? Oke lah, ambil jalan tengah. Saya ibaratnya saya pengen angka 100, teman saya juga pengen angka 100, ya, sama-sama angka 100. Apa yang terjadi? Kalau saya yang harus 100, dia tidak dapat, maka apa yang terjadi? Dia pasti marah, benci saya. Kalau saya dapat 75, dia dapat 25, apa yang terjadi? Dia marah pasti, ya, dia pasti marah. Tapi kalau saya dapat 50, dia dapat 50, adil, tidak ada berat sebelah, siapa yang mau marah? Nggak ada. Biasanya seperti itu. Ada beberapa pendekatan di dalam mengatasi konflik. Bisa secara birokratis, bisa pendekatan intervensi otoritatif, ya, bisa pendekatan sistem, dan ada reorganisasi struktural, ya. Ada 4 strategi di dalam pendekatan mengatasi konflik di sebuah organisasi, yaitu birokratif, intervensi otoritatif, ya, pendekatan sistem, dan reorganisasi struktural. Birokratif bagaimana? Ya, dilakukan pada konflik yang terjadi karena struktur birokratifnya yang bersifat vertikal, ya. Biasanya dilakukan secara hierarki struktural, ya. Jadi di birokrasi. Terus yang kedua, pendekatan intervensi otoritatif, ya, biasanya diselesaikan sendiri oleh pihak yang bersangkutan. Bila buntu, biasanya manajer melakukan intervensi yang sifatnya otokratif, ya, diktator. Terus bisa juga dengan pendekatan sistem tadi, yaitu penyelesaian konflik yang dipandang sebagai kesatuan sistem yang saling berhubungan. Jadi nggak bisa kita menyelesaikan satu masalah ini kalau kita tidak mengaitkan dengan masalah yang lain. Terus atau yang terakhir adalah reorganisasi struktural. Strukturnya diganti semua, ya, ganti yang baru. Oke. Kunci untuk mengelola konflik itu bagaimana? Semangat bersaudara. Semangat menjadi solusi dari setiap masalah. Semangat sukses bersama. Siapa? Win-win solution. Itu kunci untuk mengelola konflik, ya. Oke, lanjut lagi. Tadi kita bicara di konfliknya, tapi sekarang kita bicara di negosiasinya. Apa sih negosiasi? Ya, negosiasi. Dinego, ya, dinego. Apa? Suatu strategi dalam menyelesaikan sebuah konflik dengan pendekatan kompromi, ya. Ada kompromi dari dua belah pihak, ini ada kompromi. Namanya istilahnya disebut dengan negosiasi. Tipe negosiasi ada berapa? Secara garis besar ada 2. Kompetitif dan kooperatif. Kompetitif, salah satu pihak pasti pengen menang. Kalau kooperatif, kedua pihak, ya, baik dan sama-sama menang, ya. Itu namanya kooperatif dan kompetitif. Persyaratannya bagaimana untuk negosiasi yang efektif, ya? Kedua belah pihak ini bersedia untuk melakukan negosiasi, ya, secara sukarela. Namanya willingness, ya. Terus syarat yang kedua, kedua pihak memiliki persiapan untuk melakukan negosiasi, ya, punya persiapan atau disebut dengan preparedness, ya.
Yang ketiga, kedua pihak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Ya. Berikutnya keempat, kedua pihak memiliki kekuatan yang relatif seimbang. Ya. Terus kedua pihak juga memiliki kemauan menyelesaikan masalah. Ya, sama-sama ada kemauan untuk menyelesaikan masalah. Jadi poinnya di situ. Langkah-langkah dalam negosiasi bagaimana? Yang pertama, kumpulkan infonya. Informasi semuanya dikumpulkan jadi satu, dikelola, ya. Jadi nggak boleh kalau kita mau negosiasi, tiba-tiba orangnya didudukkan bersama, kita datang, kita menyelesaikan, nggak bisa. Tapi namanya negosiasi, kita ambil pihak satu dulu, kita kasih tanya, kita berikan pertanyaan, apa sih maunya dia, masalahnya apa, selesai, solusinya dia apa. Terus habis itu pihak lawan kita tanya apa maksudnya, tujuannya apa, inginnya apa, ya mereka semuanya menyampaikan di situ. Terus kalau sudah selesai, semuanya kita masuk kelola, kita kelola data tersebut. Terus habis itu manajer atau orang ketiga, kapan dia harus tahu, kapan dia mulainya di mana, ya dia harus tahu. Oh nanti saya kumpulkan lagi hari ketiga atau hari kedua atau nanti malam, nanti sore kita bahas ini. Tapi sebelum masuk di situ, manajer atau orang ketiga, negosiator ini harus memiliki alternatif pemecahan solusi. Terus juga harus memiliki agenda yang disembunyikan. Apa maksudnya agenda yang disembunyikan? Kunci-kunci atau solusi-solusi yang tidak boleh ada orang tahu. Ya. Takutnya apa? Kalau solusi ini diketahui oleh orang lain, maka dia akan berusaha untuk menyanggah pada saat itu, mencari celah. Nah itu. Nah. Terus kunci sukses dalam negosiasi bagaimana? Harus tahu. Yang pertama, jelaskan tujuan dari negosiasi. Perlakukan orang lain atau orang yang mengalami konflik itu sebagai teman. Jangan dianggap dia sebagai bawahan, jangan dianggap dia orang yang tidak berguna. Anggap dia semuanya sebagai teman. Ingat, yang ketiga, semuanya pengen solusi yang baik. Ya, pengen solusi yang baik. Jadi berikan solusi yang terbaik. Terus jadilah pendengar yang baik. Seorang negosiator, ya, manajer negosiator, kalau dalam menyelesaikan masalah harus jadi pendengar yang baik. Terus berikan solusi atau penjelasan yang simple dan mudah dipahami, tidak berbelit-belit. Ya. Dan siapkan antisipasi penolakan yang terakhir. Ya. Antisipasi penolakan. Selain itu ada beberapa hal lagi yang bisa menjadi kunci sukses dalam negosiasi. Yaitu apa? Tahu apa yang akan Anda berikan. Ya. Jadi kalian harus punya apa kontribusinya nanti ya. Terus harus punya alternatif solusi. Harus ada keterbukaan. Bersifat asertif, bukan agresif. Ya, hati-hati terhadap kekuasaan. Ya, negosiator biasanya pimpinan, tapi hati-hati, jangan, saya pimpinan, saya direktur, saya kaprodi, saya kepala ruangan, saya kepala direktur rumah sakit. Jangan mengatakan hal seperti itu. Ya. Terus gunakan gerakan tubuh yang sifatnya familiar. Ya. Jangan suka nunjuk. Itu tidak bagus. Terus konsisten terhadap apa yang dianggap benar. Kalau memang benar ya ngomong benar. Kalau memang itu bagus ya bilang bagus. Jelek ya ngomong jelek. Ya. Nah, itu kunci untuk menyelesaikan sebuah negosiasi. Terus yang perlu dihindari apa? Kalau di dalam negosiasi, ya otomatis sikap yang tidak baik, mendukung salah satu pihak, tidak boleh. Ada ada niatan untuk memanipulasi, trik yang tidak baik, itu juga tidak boleh.
Terus nggak boleh tergesa-gesa, santai saja, ya. Terus yang harus dihindari tidak berurutan. Jadi prosedur tadi untuk dilakukan negosiasi harus runtut, ya. Nah, tidak boleh memaksakan kehendak, tidak boleh memaksakan satu pendapat saja. Nah, itu harus digarisbawahi, ya. Sama kayak kemarin ada istilahnya pihak satu ditanya, pihak dua ditanya, terus habis itu dilakukan konfrontasi seperti itu juga salah satu bentuk negosiasi, ya. Oke. Saya kira untuk pertemuan ini di manajemen konflik negosiasi, ya, cukup sekian. Nanti kalau memang ada pertanyaan silakan komen di bawah, ya. Dan kalau mungkin ada salah-salah kata tolong dimaafkan, tidak ada niatan apa-apa untuk menyinggung satu sisi atau sisi yang lain, ya. Ini hanya belajar, berusaha untuk memahami, berpikirlah lebih luas, ya. Oke. Like dan komen bisa di bawah, jangan lupa jempolnya ke atas, dan jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.